Seperti ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut Sayyid kepada seorang Ba'alwi itu tidak bisa disebut ia telah mengisbat Ba'alwi tersebut. Kaidah-kaidah ulama nasab dalam membatalkan nasab Ba'alwi. Hanif JKK membuat framing bahwa tesis penulis menabrak kaidah-kaidah para ahli nasab. Mari kita uji nasab Ba'alwi dengan menggunakan kaidah-kaidah nasab dari para ahli nasab dalam kitab nasab mereka dengan kaidah-kaidah nasab berikut ini. Kaidah ke-1, terjemah. Jika dari seorang yang mengisbat dan menafikan dalam kurung nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang dalam hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya, dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Dari kaidah ini kitab-kitab karya Ba'alwi seperti Al-Burqah, Al-Musiqah, Al-Jauhar, As-Syayaf dan sebagainya, atau para muridnya, pendapatnya tidak layak dijadikan hujah karena di sana ada kepentingan. Kaidah kedua, langsung pada terjemahnya. Dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Dari kaidah ini referensi yang harus digunakan oleh Ba'alwi dalam mempertahankan nasab adalah kitab-kitab nasab, bukan kitab sejarah atau tasawuf. Sementara kitab nasab yang mencatat mereka baru pada abad ke-10H yang bertentangan isinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kaidah ketiga, langsung pada terjemahnya. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Dari kaidah ini, hujah-hujah Ba'alwi untuk Ubaid _ Ubaidillah _ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan kitab abad ke-10, sementara Ubaid hidup di abad ke-4H, tertolak, apalagi kitab itu bertentangan dengan kitab abad ke-6H, As-Sajarah Al-Mubarakah. Kaidah keempat, marji dalam kurung referensi berbeda dengan masdar dalam kurung sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih layak diiktibar apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Dari kaidah ini jelas, jika kitab nasab yang baru bertentangan isinya dengan kitab lama, maka kitab lama yang diiktibar dalam kurung dihitung sebagai hujah. Kaidah kelima, terjemah. Tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa dijadikan hujah. Dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujah. Dari kaidah ini kitab-kitab ulama yang menyebut nasab Ba'alwi, jika kitab itu bukan kitab nasab, karena kitab yang sah digunakan sebagai hujah dalam isbat nasab hanyalah kitab nasab. Kaidah keenam, terjemah.
Dan ketahuilah bahwa informasi jika bertentangan dengan logika dan referensi dan bertentangan dengan usul, maka ia informasi palsu, yakni ma'udhu. Informasi yang palsu dan ma'udhu tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Dari kaidah ini nasab ba'awi batal total. Ia nasab manhul dalam kurung palsu karena ia bertentangan dengan logika. Suatu nasab yang tidak disebutkan selama 550 tahun tiba-tiba muncul mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa ada referensi kitab nasab sebelumnya dan bertentangan dengan manqul dalam kurung kitab-kitab nasab. Kaidah ketujuh, terjemah. Dan seyogianya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks dalam kurung tentang kutipan nasab, maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah SAW, ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. Dengan kaidah ini maka setiap ucapan ulama yang mengutip tentang nasab ba'awi dalam kitabnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami boleh kita teliti istidlalnya jika mereka menyampaikan dalil, atau jika tidak menyampaikan dalil maka kita tinggalkan jika bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Itulah cara ahli nasab meneliti nasab, bukan dengan memframing seseorang yang meneliti nasab sebagai orang yang merendahkan ulama. Kaidah ke-8, tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah SAW. Dari kaidah ini, penelitian nasab yang menguji istidlal kutipan ulama besar pun tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan. Kaidah ke-9, terjemah. Banyaknya kitab-kitab referensi tidak bisa dijadikan hujah jika diambil dari sumber yang sama. Dari kaidah ini, banyaknya Hanif atas jika mengutip kitab-kitab yang mengisbat ba'awi mulai dari abad ke-10 sampai sekarang. Tidak ada artinya jika semuanya mentok mengutip dari kitab Al-Furqah Al-Musiqah karya Ali As-Sakron di abad 9 Hijriah. Kaidah ke-10. Ketika sudah diketahui pemalsunya dan diketahui ilat dalam kurung alasan pemalsuan yang mencela itu, maka hilanglah istidlal dalam kurung mencari dalil. Dari kaidah ini, ketika penulis mengetahui bahwa yang meletakkan nasab ba'awi sebagai keturunan Ahmad bin Isa adalah Ali As-Sakron dan mengetahui alasan dia meletakkan itu, yaitu karena ada kemiripan nama, maka hilanglah kekuatan dalil dari nasab ba'awi itu. Artinya, nasab ba'awi itu ujuk-ujuk datang tanpa dalil sedikit pun. Kaidah ke-11 dalam kurung sejarawan, tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Dari kaidah ini, seluruh referensi Hanif DKK yang 100 kitab itu tidak bisa digunakan sebagai dalil nasab ba'awi, karena kitab-kitab itu hanya kitab sejarah, kitab tasawuf dan semacamnya. Kitab nasab yang bisa ditunjukkan Hanif hanya An-Nafah di abad 9 yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Kaidah ke-12, terjemah. Ilmu ini dalam kurung penetapan nasab tidak bisa diambil kecuali dari sumber-sumber dan referensi-referensinya. Dari kaidah ini sama dengan kaidah sebelumnya bahwa kitab yang bisa dijadikan dalil hanyalah kitab-kitab nasab. Kaidah ke-13, terjemah. Maka nasab bisa dikatakan diisbat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk tujuan dalam kurung mengisbat nasab dan bukan termasuk nama yang mirip.
Dari kaidah ini nama Abdullah yang terdapat dalam As-Suluk dalam kurung 732 yang pada abad ke-9H diijtihadi oleh Ba'alawi sebagai sama dengan nama Ubaid adalah tidak bisa diterima. Karena isbat nasab yang diambil dari satu kitab harus bersifat qati, memiliki kesamaan nama, bukan hanya mirip saja. Kaidah ke-14, terjemah. Dan semacam jika kita mengatakan, hai syarif, atau telah datang seorang syarif, dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan. Maka jika kita melihat tertulis tulisan yang maksudnya bukan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh membawanya kepada isbat nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab. Dari kaidah ini kita memahami bahwa sebutan sayyid atau syarif dalam suatu kitab tidak termasuk isbat nasab. Seperti ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut sayyid kepada seorang Ba'alawi, itu tidak bisa disebut ia telah mengisbat Ba'alawi tersebut